Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Konsep dari reaksi pembakaran itu sendiri adalah reaksi kimia bahan bakar dan oksigen yang diperoleh dari udara yang akan menghasilkan panas dan gas sisa pembakaran yang berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Reaksi pembakaran tersebut akan menghasilkan produk hasil pembakaran yang komposisinya tergantung dari kualitas pembakaran yang terjadi. Nah, pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Kandungan utama bahan bakar minyak adalah hidrokarbon, serta sedikit senyawa belerang, nitrogen, dan oksigen. Kemudian, pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sementara itu, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal dengan asap dan berisi butiran-butiran halus dari karbon atau jelaga, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Nah, tadi kan minyak bumi terdiri dari hidrokarbon, nitrogen, terus sulfur, dan oksigen. Nah, apabila terjadi pembakaran tidak sempurna, maka tadi hidrokarbon akan menyisakan karbon sendiri atau dapat menjadi karbon monoksida dan karbon dioksida. Sedangkan nitrogen akan menjadi gas nitrogen dioksida dan sulfur menjadi sulfur dioksida. Nah, gas karbon monoksida ini sendiri jika terhirup ke dalam tubuh akan merusak alat pernafasan. Dan karbon dioksida jika terhirup dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan kematian. Kenapa? Karbon dioksida ini dapat mengganggu kerja dari hemoglobin. Ya, hemoglobin ini kan bersifat mengikat oksigen. Apabila dia dalam tubuh kita mengandung banyak sekali karbon dioksida, maka kerja dari hemoglobin akan terganggu. Kemudian ada gas nitrogen dioksida. Nah, ini apabila terkena mata akan menyebabkan iritasi. Kemudian, di sini ada reaksi pembakaran bensin secara sempurna dan tidak sempurna. Bisa dilihat pada reaksi di sini yang sempurna terdapat jumlah volume oksigen sebesar 25 mol. Sedangkan pada pembakaran tidak sempurna terdapat jumlah oksigen sebesar 21 mol dan 15 mol. Nah, dari persamaan ini dapat dilihat. Nah, pada pembakaran sempurna hasilnya karbon dioksida dan uap air. Sedangkan pada pembakaran tidak sempurna masih terdapat gas karbon monoksida. Kemudian pada pembakaran yang jumlah oksigennya terbatas paling kecil yaitu 15 mol, terdapat sisa yaitu 8 mol karbon, terus 4 mol karbon monoksida. Jadi dapat disimpulkan pembakaran sempurna atau tidak ditentukan oleh perbandingan jumlah volume bensin dengan volume oksigen. Semakin terbatas jumlah oksigen, semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi dan semakin banyak karbon yang dihasilkan. Kemudian bensin. Nah, bensin ini sendiri merupakan campuran antara senyawa hidrokarbon yang terdiri dari isomer heptana dan isomer oktana. Dan sifat bensin ini sendiri sangat mudah terbakar. Hal ini dapat menyebabkan pembakaran terjadi terlalu awal sehingga timbul knocking pada mesin. Nah, knocking ini sendiri merupakan bunyi ketukan yang disebabkan pembakaran bensin tidak berlangsung pada waktu yang tepat. Kemudian, bensin yang mengandung alkana rantai percabang seperti isooktana tidak terlalu mudah terbakar sehingga knocking pada mesin dapat dikurangi. Sehingga bensin yang baik harus mengandung lebih banyak alkana rantai bercabang dibandingkan alkana rantai lurus. Kemudian mutu bensin ini dapat dilihat dari bilangan oktannya. Semakin tinggi bilangan oktan, maka bensin tersebut semakin
baik mutu bensinnya, semakin efisien dalam menghasilkan energi. Nah, bilangan oktan ini sendiri menunjukkan berapa jumlah isoktana itu sendiri dalam bensin. Nih, cara menghitungnya ini. Pakai rumus bilangan oktan sama dengan persen isoktana kali 100 ditambah persen N-heptana kali 100. Contohnya, ada bensin Pertalite mempunyai bilangan oktan 90. Berarti bensin tersebut mengandung 90% isoktana dan 10% N-heptana. Nah, bilangan bensin yang beredar di pasaran kan ada Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus. Nih, bisa dilihat. Bensin Pertalite memiliki bilangan oktan 90. Pertamax memiliki bilangan oktan 92 dan Pertamax Plus memiliki bilangan oktan 95. Maka bensin yang paling baik berarti yang mana? Yang Pertamax Plus, karena dia menghasilkan energi yang paling efisien dan dia mutu bensinnya yang terbaik. Kemudian, bagaimana cara meningkatkan bilangan oktan? Dulu, cara meningkatkan bilangan oktan menggunakan penambahan zat additif anti-knocking, yaitu penambahan TEL, tetraethyl lead. Tapi sekarang dia dilarang karena dapat menyebabkan pencemaran, yaitu berupa mengeluarkan partikulat Pb yang beracun. Kemudian zat adiktif itu sekarang diganti dengan MTBE, yaitu methyl tertiary butyl ether atau etanol. Kemudian kita bisa meningkatkan bilangan oktan dengan cara lain, yaitu mengubah hidrokarbon rantai lurus ke dalam fraksi bensin menjadi hidrokarbon rantai bercabang melalui proses reformasi. Sekian.